Mun orang bahari bila malam Jumat, bila maghrib ya, atau sebelum maghrib ya kah, malikit lupa dibaca Yasin, kemudian sembahyang hadiah, kemudian dikirimkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Menurut ini malikit lupa juga, cuma malikitnya aja membaca Yasinnya kan ada. Nah, perbedaan zaman wahini lawan zaman bahari ya kan. Nah, kenapa jadi orang-orang bahari itu bilanya malam Jumat, bila malam sanayan malam Jumat malikit parapen, malikit lupa, dikarenakan malam Jumat itu malam pengabulan doa ya kan. Makanya mereka bilanya malam Jumat menambahkan amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Yasin, amun disukumpul membaca burdah ya kalau ada yang bermaulidan ya kan, macam-macam. Al-Fatihah. Allah taqabbal salam wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Khususan ila ruh al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad usulin wa furu'in, wa ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani usulin wa furu'in. Allah yatashah bir-Rahman wa yu'inu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath al tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ilaha 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa arda fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdibi targhib wa tarhib ila andala. Berkata al-Imam al-Habib Muhammad bin Abbas bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita setiap malam turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, tatkala tersisa sepertiga daripada malam hari. Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa kepada aku di waktu itu maka pasti aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa yang meminta sesuatu di malam itu aku berikan. Man yastaghfiruni fa aghfirlah, dan siapa yang meminta ampun kepada aku maka pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi
wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dan banyak yang lain-lainnya. Nah di sini Al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sholat di malam hari atau ibadah di sepertiga malam. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin, bahwasanya setiap malam Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Cuma mustahil ya Allah Subhanahu wa taala bertempat, bukan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit, kan? Allah Subhanahu wa taala itu mustahil bertempat, kada di atas, kada di bawah, kada di kanan, kada di kiri, ya, kada di tiga, ya. Intinya kada, mustahil Allah Subhanahu wa taala bertempat. Inayah aja. Yanzilu rabbuna kulla lailatin, bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, tepatnya tatkala di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun. Fayaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa kepada aku, ya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku kabulkan. Artinya minta yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kesehatan, minta diangkat derajat, minta kebahagiaan, minta rezeki. Man yad'uni, orang yang meminta kepada di waktu itu pasti aku kabulkan. Man yas'aluni, siapa yang memohon kepada aku, fa'utih, pasti akan aku berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan barang siapa yang meminta ampun kepada aku, maka pasti akan aku ampuni dosa-dosanya. Di sini Nabi Muhammad SAW, beliau menganjurkan kepada kita agar jangan sampai kita meninggalkan ibadah di sepertiga malam. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Nabi yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW berucap, inna fil laili sa'atan, bahwasanya di malam hari itu ada satu waktu, la yuwaffiquha rajulun minkum, tidaklah seseorang daripada kalian yas'alullah azza wa jalla fiha, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu khairan, kebaikan, min amri dunia wal akhirah, daripada perkara dunia ataupun perkara akhirat, illa a'tahu iyah, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa dzalika kullu lailatin, dan hal tersebut berlaku setiap malam. Nah, jadi setiap malam itu ada satu waktu. Di sini kada dijelaskan apabila waktunya. Inna fil lail sa'atan, bahwasanya di malam hari itu ada satu waktu. Apabila waktunya, jamnya kada tahu. Ya, pokoknya mulai maghrib sampai subuh. Ada satu waktu, la yuwaffiquha rajulun minhum, yang mana seseorang apabila menemui waktu tersebut, yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan, min amri dunia wal akhirah, maupun yang dipintanya itu perkara dunia ataupun perkara akhirat, illa a'tahu, yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kullu lailatin, dan hal tersebut berlaku setiap malamnya. Jadi setiap malam tuh, ya kan? Namun kita mempas doa kita di tangan malam, waktu Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau waktunya di sini kada dijelaskan oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma kebanyakan sebagaimana pelajaran yang telah lewat yang akan kita jelaskan, itu biasanya itu 1 jam sebelum adzan subuh atau 1 jam setengah sebelum adzan subuh. Nah, itu adalah waktu yang paling tepat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya
pelajaran yang telah lewat itu kita membahas tentang berkokoknya ayam, ya kan? Tatkala berkokok ayam di tengah malam itu menandakan malaikat turun, ya kan? Malaikat turun, dan kita dianjurkan untuk meminta sesuatu yang baik-baik tatkala mendengar tangkuaknya ayam. Ketika ayam berkokok di tengah malam, di sepertiga malam, kita dianjurkan meminta sesuatu yang baik. Kenapa? Karena di saat itu ayam tersebut melihat malaikat turunan. Kemudian, tatkala kita mendengar suara anjing ataupun suara babi di tengah malam, maka kita dianjurkan untuk berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fil laili sa'ah. Intinya jar Nabi Muhammad SAW, di malam hari itu ada waktu la yuwafiqu rajulun minkum, yang mana tatkala seseorang menemui waktu tersebut, yas'alullah azza wa jalla fiha khairan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebaikan min amri dunia wal akhirah, perkara dunia ataupun perkara akhirat, illa a'tahiyah, pasti diberikan oleh Allah, wa dzalika kullal lailatin, dan hal tersebut terjadi di setiap malamnya. Jadi setiap malam itu kita tuh dianjurkan untuk menjaga-jaga daripada waktu tersebut. Apalagi malam Jumat, ya kan? Apalagi malam Jumat itu lebih dianjurkan lagi. Karena malam Jumat itu adalah salah satu malam yang apabila kita berdoa pasti kabul. Malam Jumat, ya kan? Salah satu malam apabila kita berdoa pasti kabul, ya kan? Ya, kan ada 5 malam, khamsulayat la yuradu fihi du'a. Ada 5 malam yang apabila kita berdoa pasti kabul. Salah satunya malam nisfu, ya kan? Kemudian malam Lailatul Qadar, malam hari Idul Adha, Idul Fitri, ya kan? Kemudian malam Jumat. Namun kita berdoa pasti kabul. Malam Jumat itu kalau kita berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para salafus saleh, para ulama kita, amunnya malam Jumat itu belain pada malam-malam yang lain. Kayak di Skompol, ya Allah, bilanya malam Jumat membaca Qur'an, ya, membaca Qur'an. Bilanya malam Jumat membaca Qur'an. Kenapa? Karena memang malam Jumat itu malam pengabulan doa. Orang-orang tua bahari, ya Allah, bilanya malam Jumat memiliki parpen, dupa, ya kan? Bahasa Banjarnya parapen, ya Allah. Malikit dupa, malikit parapen, ya. Kemudian membaca Yasin. Manuah ini malikit dupa, ya. Cuma malikit aja, membaca Yasinnya ada. Orang bahari bila malam Jumat, bila maghrib, ya, atau sebelum maghrib, ya. Malikit dupa, dibaca Yasin. Kemudian sembahyang hadiah atau dikirimkan kepada keluarga yang sudah meninggal. Ini malikit lupa juga, cuma malikitnya aja. Membaca Yasinnya kan ada perbedaan zaman wahyu itu lawan zaman bahari, ya kan? Nah, kenapa jadi orang-orang bahari itu bilanya malam Jumat, dalam malam sanayan malam Jumat malikit parapen, malikit lupa, dikarenakan malam Jumat itu malam pengabulan doa. Ya kan? Makanya mereka bilanya malam Jumat menambahkan amal ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Yasin, ambil sumur, baca Qur'an, ya Allah. Ada yang bermaulidan, ya, macam-macam. Kalau di Hadramaut itu bilanya malam Jumat bermaulidan. Di pondok-pondok bilanya malam Jumat itu bermaulidan, membaca surah Al-Kahfi, ya kan? Membaca Yasin, membaca surah Al-Fatah. Nah, itu dianjurkan malam Jumat. Membaca surah Al-Fatah, membaca surah Al-Furqan, ya kan? Nah, itu dianjurkan malam Jumat. Membaca surah Tabarak itu sudahnya. Namun surah Tabarak setiap malam, ya kan? Itu disebutkan surah Tabarak yamani min adabil khabar. Orang yang membaca surah Tabarak itu dapat mencegah seseorang daripada siksa kubur. Jadi maunya hendak terhindar daripada siksa kubur, jangan sampai kita kadang membaca surah Tabarak setiap malamnya. Itu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ada di Hadramaut. Namanya Habib Muhammad
bin Abdullah Al-Haddad. Ini salah satu beliau ini adalah mertuanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Dia sidin nih, Bahlul bahasa kitanya bungol, bahasa kitanya yang lain. Bahlul di sini. Kalau orang yang mengetahuinya bakal masuk ke dalam kubur, ya, mengetahui bakal masuk ke dalam kubur, tapi kada membaca surat Tabarak. Bahlul di sini. Nah, Bahlul, ada pintar, tahu aja nih seorang ini pacaran masuk ke dalam kubur, tapi kada membaca surat Tabarak. Ini adalah orang yang bahlul, orang yang kada pintar. Kenapa? Karena surat Tabarak ini dapat mencegahnya daripada siksa kubur. Nah, surat Tabarak, ya kan? Malam Jumat nih, mau surat Tabarak setiap malam. Amal malam Jumat surah Al-Kahfi, membaca Yasin, surah Tabarak, ya kan? Surah Ad-Dukhan, surah Al-Fatah, Inna fatahna laka fathan mubina, itu bagus dibaca di malam Jumat. Itu surah Al-Fatah itu juga bagus dibaca di malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan, apabila itu kata lagi lah, mungkin ada subuh Kamis, subuh Rabu, apabila bulan Ramadan, menunggu kabarnya dia. Kalau itu surah Al-Fatah itu bagus dibaca malam pertama di bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi bagus lagi baca ketika di dalam sholat. Nah, sembahyang yang 2 rakaat, sembahyang apa gerujat? Sembahyang sunat biasa, sunat mutlak. Ya, malam pertama bulan Ramadan, tuntung tarawih seumpamanya, atau sembahyang witir, sembahyang 2 rakaat, baca surah Al-Fatah. Allah usalli sunat, misalnya usalli sunat mutlak rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, saja sembahyang sunat mutlak 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk membaca Al-Fatihah seperti sholat biasa, untuk membaca surah Al-Fatihah baca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika. Ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatah. Itu dianjurkan membaca surahat, ya kan? Seserapi aja membagi kena bagi 2 kan. Karena kalau rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca perang sambungannya sampai tutup. Itu dianjurkan membaca surah Al-Fatah di malam pertama daripada bulan Ramadan. Amun kulo kan kuliah kada hafal surah Al-Fatah. Karena bapak dia mengikuti sambil mengikuti apa namanya Al-Qur'an. Kenapa? Sambil mengikuti Al-Qur'an tidak masalah. Bisa, atau misalnya dia di rumah tuh mengisi apa itu orang rehal sahabatannya, rehal yang kalau di rumah tuh kan isi rehal yang kau berdiri itu lah, yang kau berdiri lain itu kan meja biasa ya, ada rehal bilangnya sembahyang kita kau mandap Al-Quran 3. Nah awal melihat nih dibilangnya bila hadap sembahyang ya kan sakaca membaca Quran. Ada pula sembahyang apa misalnya sembahyang duha misalnya saja serakaat sekali sembahyang 2 rakaat ya kan. Kemudian pulang sembahyang apa namanya sembahyang taubat sakaja pulang baca di Hadramut itu kayak itu ya. Kita lihat Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz kan. Habib Umar bin Salim bin Hafiz itu beliau itu bilanya sholat sunnah di higa sidin itu ada meja sangat andakan apa ngarannya andakan Quran. Jadi apa ngarannya bilanya apa ngarannya tapi Habib Umar sembahyangnya panjang ya, sembahyang sunnah panjang sedih. Ada yang sampai 10 sampai 15 menit sedih. Sembahyang sekali sembahyang kita sekali sembahyang 15 menit luar biasa benar. Karena banyak sidin banyak ya kan, bisa sampai sidin itu membaca Al-Quran itu dalam sembahyang itu bisa sampai sejuz ya kan, sekali sembahyang bisa sejuz 15 menit sejuz. Orang hafal Quran mata ya lo, tapi mengurangi yang pada hafal Quran 15 menit itu paling 3 lembar 2 lembar ya lo, mau nyoba jujur ya membaca. Tapi kalau orang membaca Al-Quran itu yang semakin ngalih kita paksakan membaca Al-Quran pahalanya gagal.
Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'an wa yata'ta fi qira'ati falahu ajran." Orang yang membaca Quran tapi nya terbata-bata karena susah untuk membaca Quran, terbata-bata karena bahari kada belajar, atau seumpamanya belajar di bahari cuma mata sudah penglihatannya itu kurang, lalu membaca Quran itu lambat, tapi dipaksanya mau membaca Al-Quran, falahu ajran. Orang tersebut ujar Nabi Muhammad mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahala ngalih membaca Al-Quran. Nah, ya kan? Bacaan Al-Quran ini kan pahalanya ganda. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfan. Aku kadang mengatakan jar Nabi Muhammad, alif lam itu 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 1 huruf daripada Al-Quran 10 kebaikan pahalanya. Alif lam mim 30 berarti. Ya kan 3 huruf, 30 kebaikan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Habib Umar itu bila sidin sholat, ya sholat sunnah khususnya, itu sidin panjang. Memang seperti itu ya, kalau orang yang berilmu itu bilangnya sholat sunnah itu panjang. Tapi kalau yang sholat berjamaah ada ayatnya. Bilangnya sholat sunnah panjang, sujudnya panjang, bacaannya panjang, ya panjang. Itu kita lihat dalam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Setiap kali beliau itu sholat sunnah ada 3 sidin Al-Quran. Jadi sidin Allahu Akbar untuk membaca Al-Fatihah, sidin ambil Al-Quran, tidak ada masalah juga. Asal jangan lebih pada 3 kali bergerak, ya kan? Misalnya nih Al-Qurannya misalnya lah, waladhdallin amin, sekali bergerak, ambil nih, berdehat ya Allah, sekali, ya kan? Hitungan 3 kali bergerak itu apabila berturut-turut. Nah, misalnya nih, tak ambil kalau bertahan bolak-balik Al-Quran. Iya, rajab kedengarannya kada boleh. Tapi kalau misalnya kita mengambil Al-Quran, tak mengambil Al-Quran, bertahan kita memandak nih. Ini hitung sekali garak aja. Kemudian ulang ketika mengangkat Al-Quran sekali garak aja, baca lagi. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin misalnya, atau misalnya Inna fatahna laka fathan mubina, yang tadi surat yang dianjurkan yang dibaca di malam pertama di bulan Ramadan lah. Inna fatahna laka fathan mubina, sampai misalnya tuntung misalnya separuh rukuk ya, rakaat kedua hanya biar habiskan menghapuskan sesurahan kan. Seperti ya surah Al-Fatah itu ada banyak surah Yasin, kurang lagi surah Tabarakah ya, lebih handap lagi dari surah Tabarak ya, intinya ada banyak juga. Nah, intinya dianjurkan kita di malam pertama itu membaca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Itu sampai habis. Surah Al-Fatah ada di dalam Al-Quran. Belum pun aja kada bisa membaca itu. Amun di dalam sholat kali. Nah, baca misalnya di luar sholat ya ada masalah juga. Intinya malam pertama bulan Ramadan itu dianjurkan kita membaca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina. Ulama mengatakan barang siapa yang membaca surah Al-Fatah, man qara'a surat Al-Fatah, barang siapa yang membaca surah Al-Fatah, inna fatahna laka fathan mubina sampai habis, awal lailah min syahri Ramadan, di malam pertama daripada bulan Ramadan, fi sholat tatawwu, lebih bagus lagi di dalam sholat yang membacanya itu di dalam sholat sunnah. Hafidhal dzalikal am, maka Allah Subhanahu wa taala jaga orang tersebut selama 1 tahun. Dijaga daripada bala musibah, jaga daripada penyakit, jaga daripada bala bencana, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Al-Khatib Syarbini di dalam kitab tafsirnya, ya kan? Nah, itu disebutkan seperti itu. Nah, intinya kita di malam Jumat itu diprioritaskan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang yang berdoa di malam Jumat itu pasti kabul. Ya kan? Pasti kabul. Inna fillaili sa'atan, bahwasanya di malam hari ada satu waktu la yuwafiquha rajulun, tidaklah seseorang mendapati
waktu tersebut, yas'alullah azza wa jalla fiha, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut khairan, kebaikan, min amri dunia wal akhirah, maupun kebaikan dunia, lebih-lebih lagi kebaikan akhirat, illa a'tahu, yang pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa dzalika kullu lailatin, dan hal tersebut terjadi setiap malamnya. Jadi dianjurkan setiap malam kita untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tarqibu fi ma yuqalu fi adbari sujud. Ini anjuran apa yang kita baca setelah adbari sujud, selesai sujud. Ini beliau ini pakai bahasa mantik, ya kan? Namun bahasa mantiknya ini min itlaqil juz wa iradatil qul, yang disambat sebahagian tapi yang dimaksud seluruhnya. Sujud itu kan sebahagian daripada sholat. Dibacaan apa yang kita baca setelah sholat. Qala Tsauban radhiyallahu anhu, jadi kita dianjurkan kita habis sholat itu membaca wirid, ya kan? Membaca wirid. Jangan ibaratnya tuntung sholat kita kada berwirid. Itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, man laisa lahu wirid falahu wirid. Kalau kita nih sholat di sini ada berwirid, ya, atau setiap hari itu ada mempunyai wiridan bacaan yang diamalkan, dirutinitaskan. Falahu wirid, apa bedanya isnin lawan monyet? Ya kan? Nah, jadi kita sebagai mukmin, sebagai muslim itu harus ada wiridan. Kayak guru sekumpul, ya, setiap harinya ada wiridan membaca dalail khatam seharinya. Nah, ada juga yang khatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i, itu siang jadi sekali khatam, malam sekali khatam Imam Syafi'i. Nah, ada juga yang wiridannya la ilaha illallah 25.000 kali, Allah 25.000 kali seharinya, hu 25.000 kali, 25.000 kali sehari, salawat 25.000 kali sehari. Kemudian pula istighfar, kemudian ibadah yang lainnya 25.000 kali dalam satu hari, ada wiridan. Nah, jadi kita sebagai mukmin itu harus ada wiridan, bacaan yang kita rutinitaskan setiap harinya. Lebih-lebih lagi habis sholat kita harus ada bacaan habis sholat itu. At-targhibu fi ma yuqalu fi adbari sujud. Ini anjuran apa yang kita baca setelah sholat. Qala Tsauban radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Sayyidina Tsauban, Nabi Muhammad itu idan syarafa min sholatin, tatkala selesai melaksanakan sholat, istaghfarullah talatan. Beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Mari kita tuntung salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita dianjurkan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ini ajaran Nabi kita. Ajaran Nabi kita. Artinya apa? Kita ibadah aja, selesai ibadahnya dianjurkan istighfar. Apalagi kita selesai ibaratnya melakukan dosa. Kita melakukan ibadahnya dianjurkan setelah itu istighfar. Nah, ini guru-guru kita tuh ya Allah, bila hendak mengajar lah. Jadi sebelum itu baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 al-fatihah ila ruh fulan bin fulan. Hanya bertawasul sini, hanya memulai mengajar. Nah, dianjurkan kita sebelum melaksanakan amal ibadah itu memang beristighfar. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita ini dilihat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekira ibadah segitu tuh, ibadah kita itu dengan istighfar. Ya kan? Mari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Sayyidina Tsauban, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan syarafa min sholati istighfarullah salatan. Bahwasanya Nabi Muhammad apabila selesai daripada sholatnya, beliau minta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini mengajarkan kepada kita Nabi Muhammad itu selesai ibadah aja beristighfar. Nah, ini ibadah kita lakukan istighfar, apalagi dosa. Ya kan? Ibadah aja kita dianjurkan selesai melaksanakannya dianjurkan beristighfar, apalagi dosa.
Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ujar ulama nih. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu selesai sholat beliau istighfar? Kenapa? Ulama membahas karena dikhawatirkan aturannya kan kita sholat ini kan kada perlu istighfar. Istighfar itu kan diperuntukkan untuk orang yang berdosa. Misalnya tasabati orang, astagfirullahaladzim. Atau misalnya kita melihat sesuatu yang kada baik, astagfirullahaladzim. Wajar ya kan? Tapi ini ibadah. Untung sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Aturannya kalimat yang bagus diucapkan alhamdulillah. Kalau beribadah, jika ada Nabi Muhammad selesai sholat beliau istighfarullah salasan 3 kali. Kenapa? Dosa apa yang yang diminta ampun, ya kan? Yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa sholat kita ini kalau memang ada yang tak salah. Nah, karena kita kan dosa bubuhan wali itu beda dengan dosa bubuhan orang awam. Ya, makanya ada perkataan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang-orang yang baik, orang-orang yang biasa yang dilakukan oleh orang-orang baik itu sayyiatul muqarrabin, seperti seolah-olah dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah mencapai makam usul kepada Allah, para auliya wa sholihin, itu kayak sesuatu yang makruh kan? Makruh itu kan arti makruh itu dikerjakan kada berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh ya Allah. Nah, itu menurut orang awam. Tapi menurut hubungan orang yang wali, ya orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang makruh itu dosa besar. Makanya hubungan wali itu kada pernah melakukan sesuatu yang makruh. Kada pernah melakukan sesuatu yang makruh, kada pernah. Kenapa? Karena hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik itu seolah-olah kejahatan yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh orang-orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tatkala kita selesai sholat, idan sharafa min sholati, tatkala Nabi Muhammad SAW selesai sholat, istighfarullah salasan. Nabi Muhammad minta ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun karena apa? Karena kalau memang ada kelalaian yang dilakukan di dalam sholat atau kekhilafan yang terjadi di dalam sholat. Wa qala, dan Nabi Muhammad setelah beristighfar beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabaraka rabbana. Di sini disebut kalimatnya beda. Mungkin yang biasanya yang kita panjang tuh mungkin riwayat yang lain. Tapi di sini kalimatnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ada riwayat yang lain yang minta panjang ya Allah. Tapi di sini Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka rabbi tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man sabbahallahu fi dubri kulli salat salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin wa qala tamammi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khataaya wa in kanat mithla zabibil bahar. Ujar Nabi Muhammad, barang siapa yang bertasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ya kan? Kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khataaya, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Kan ada sahabat miskin mengeluh dengan sahabat yang kaya, yang sugih kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
tuh kawan kita, sahabat kita berduit nya bersedekah, sana kamari memakani urang, kau bahaji, kau umroh, berduit. Kalau ini miskin, kada kawa bersedekah, kada kawa memakani urang, kada kawa bahaji, umroh, kada kawa. Adakah amalan sekira mengalahkan amalan sahabat kita yang sugih tadi? Ujar Nabi Muhammad ada, baca subhanallah 33 kali, habis sholat, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian dibaca oleh sahabat tadi. Imam setelah mendapatkan amal atau wiridan daripada Nabi Muhammad SAW. Baca sini, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian setelah beberapa hari batatai sembahyang lawan sahabat yang berduit tadi. Kemudian sekalinya sahabat yang berduit itu membaca juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian mengeluh lawan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ini sahabat kita yang berduit itu sekalinya membaca dua duitan yang dia berikan kepada Allah. Adakah lagi? Ya Nabi Muhammad sudah. Ya kan, berarti itu adalah sahabat kita, itu adalah orang yang memang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, jadi dianjurkan juga kita habis sholat itu membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang bertasbih 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu khotoyah. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, ini amalan atau amaliyah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat-umatnya. Nah, jadi dianjurkan kita insyaallah membaca wirid, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita membaca atau pengajian kita Sabtu yang dihadap ini atau subuh Sabtu yang dihadap ini libur karena Allah hendak Rasulullah hendak ziarah menyambut bulan Ramadan, jadi hendak ziarah kepada Allah. Jadi kita lanjutkan bulan Ramadan subuh Rabu insyaallah. Ini Ramadannya kita babila atau kita subuh Rabu aja Ramadan pokoknya subuh Rabu kita pengajian ya Allah. Karena Ramadannya apakah hari Kamis atau hari Rabu, pokoknya subuh Rabu jadi pengajian. Lain subuh Rabu ini ada subuh Rabu imbah Sabtu. Malam Sabtu kan kita ada pengajian ya kan, subuh Sabtu jadi pindah subuh Rabu. Jadi Ramadan subuh Rabu yang tanggal berapa itu? Tanggal 23 kita pengajian ya kan, pengajian pula insyaallah kita lanjutkan. Jadi intinya kita di malam pertama di bulan Ramadan dianjurkan membaca surah Al-Fatihah. Kita membaca tahlil sini. Afdhalul dzikri fa'alaman la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhu khairan wa barik wa taqabbal sawaba wa barakatan min al-Qur'anil 'azim. Wa qul la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bi hadzal masjid mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa dzalikum ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala.
إلى أرواح آبائنا وإخواننا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين إلى أرواح آلهم وصحابه القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح وليين وليين مشارق الأرض إلى مغارب بر وبحر إنهم على أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين الفقهاء المحدثين والمفسرين وسائر الصوفية والمحققين وأولياء الأمور أجمعين وثبت على ذلك مع مزيد وإحسانك إلى روحي من كانت تركه من وذل ذلك من أهل الخصوص إلى روحه حجة نور Fatihah binti Anang Udin. Allahumma ja'al fida'alahu minan nar wa fida'aka laha minan nar wa sitara laha minan nar wa hijaba laha minan nar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha walidina wa usulina wa furaitu bil aqwal man dhani wa qawmin amut muslimina kafa 'ama husma la zair wa la zair Muhammad ya bi rahmah rabbin wa wasqina اللهم لا تدع ما من هذا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة من حوائج والأقل قضيت ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم احينا بالإيمان وأحينا بالإيمان واحشرنا في زمرة ربنا تقبل منا إنك أنت التواب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.